مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم القيامة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam acara kajian online menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan majelis kita ini selalu mendapatkan barokah ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk kita semua dan sebagai wujud dan ekspresi kita kecintaan kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah taala, diberikan kekuatan iman, kekuatan lahir dan batin, supaya nantinya insyaallah kita bisa memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat terus menerus, ya, dalam keadaan yang prima, sehingga kita bisa melaksanakan totalitas amal ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa yang berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini berjudul Fiqhus Shiyam, yang mencakup beberapa hal pembahasannya, dan karena keterbatasan waktu sehingga kita akan bahas bagian saja, dan nanti di akhir sesi kita buka kesempatan tanya jawab. Dipersilakan bagi pemirsa untuk menanyakan hal-hal yang terkait dengan masalah seputar puasa Ramadan, dan bisa langsung tulis di kolom komentar, ya. Kalau bisa nanti kami akan respon segera, ya. Kalau tidak bisa kita akan diskusikan bersama-sama nanti di forum atau di kolom komentar itu. Para pemirsa yang berbahagia, jadi ini tarhib, ya. Tarhib itu maksudnya adalah menyambut Ramadan, ya. Kita membahas tentang fiqhus shiyam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Ayat ini adalah ayat yang sering sekali kita baca, ya, kita dengarkan pada momentum menjelang atau saat Ramadan, ya, sehingga tidak perlu kita artikan satu persatu, insyaallah sudah kita fahami, sudah kita hafalkan insyaallah, ya. Pada ayat ini, para pemirsa yang berbahagia, saya sengaja menggarisbawahi 3 kata, yaitu pada kata-kata amanu, kemudian pada kata-kata asyam, dan pada kata-kata tatakun. Di mana 3 jenis kata ini memiliki kesamaan, ya. Iman itu menancap di dalam hati. Siyam itu adalah ibadah yang rahasia, yang tidak nampak
di permukaan. Sedangkan tatakun, takwa itu juga tempatnya adalah di hati. Iman itu laisal imanu bitamanni. Iman itu bukan hanya semata angan-angan, walakin ma waqara fil qalbi. Akan tetapi iman itu adalah sesuatu yang menancap kuat di dalam hati kita, di dalam hati manusia, wa saddaqahul amal, dan dibuktikan oleh amal nyata. Al-iman at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih. Iman itu adalah keyakinan dalam hati, disampaikan secara lisan dan dibuktikan oleh amal nyata. Sedangkan asyam itu adalah ibadah spesial antara kita dengan Allah saja. Tidak ada orang lain yang mengetahui amal perbuatan kita pada saat, maksudnya puasa ini ya. Kalau sholat itu jelas, orang yang melihat kita sholat bisa tahu kalau kita sholat. Apalagi haji ya, satu kampung tahu semua, teman-teman kita tahu semua. Tapi kalau puasa ini potensi keikhlasannya sangat besar, sehingga harus kita jaga keikhlasan itu sampai akhir, dan jangan sampai kita gugurkan dengan amal-amal ataupun kalimat-kalimat. Kalau sekarang adalah status-status ya, misalnya kita yang puasa sunnah, yang orang lain nggak puasa, ternyata pada saat maghrib ada status selamat berbuka puasa misalnya ya, itu kan seolah-olah menggambarkan, ini loh saya sedang puasa, saya sedang buka. Nah itu kan iman-iman ya. Puasa yang sudah kita lakukan, ternyata ada sedikit yang bisa mengotori keikhlasannya niat tersebut dengan menyampaikan secara tidak langsung di status-status media sosial kita itu. Kemudian tatakun ya, at-taqwa hahuna. Kata Rasul dalam hadisnya, takwa itu posisinya di sini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat pada bentuk zahir kita, fisik kita, tapi Allah melihat kepada hati kalian. Yaitu apa? Melihat hati kita, maksudnya keterangannya adalah melihat pada ketakwaan kita. Karena posisi takwa itu adalah hahuna, di dalam hati. Baik, kita ringkas ya. Para pemirsa yang berbahagia, mungkin terlalu kecil ya, karena ada 10 poin, kita bacakan satu persatu. 10 cara untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ya, tarhib Ramadan. Yang pertama adalah dengan berdoa, ad-doa, dengan memperbanyak doa yang biasa kita ucapkan sejak masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ya. Ini biasa kita ucapkan, ya Allah berikanlah barokah kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Sedangkan para sahabat dulu banyak yang berdoa seperti ini. Bisa kita hafalkan ya. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Artinya adalah, ya Allah, sampaikanlah kami dengan selamat sampai bulan Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan kepadaku juga dengan selamat, dan terimalah segala amal ibadahku nanti pada bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Para pemirsa yang berbahagia, dulu para sahabat ya, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan itu mereka berdoa terus menerus.
paling tidak Allahumma balighni Ramadan, ya sampaikanlah aku ke bulan Ramadan, itu selama 6 bulan berturut-turut sebelum Ramadan. Dan pasca Ramadan, selesai proses Ramadan, mereka 6 bulan berturut-turut berdoa supaya amal ibadah yang sudah dilaksanakan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Itu ya, coba kita ikuti bagaimana para sahabat dulu, betapa rindunya mereka dengan bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan sudah terus-menerus berdoa. Dan saking khawatirnya amal itu tertolak, 6 bulan pasca Ramadan itu mereka berdoa supaya diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan. Nah, ini pun juga harus kita lakukan ya. Yang kedua, para pemirsa yang berbahagia, adalah merasa senang dan gembira. Oh, mohon maaf ya. Yang kedua adalah ini, kejahatannya, memuji dan bersyukur kepada Allah. As-sana'u wa syukru lillah. Jadi memberikan pujian dan syukur hanya kepada Allah. Banyak mungkin saudara kita, keluarga kita ya, orang tua kita yang Ramadan lalu masih bersama dengan kita, tapi saat ini sudah mendahului kita. Artinya berarti mereka nggak bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini ya. Teman-teman kita ya, sebagian juga begitu. Maka Ramadan yang hanya beberapa hari lagi kita dapatkan ini sebuah nikmat yang besar, nikmat yang tidak terhingga. Dia adalah disebut musim ta'ah ya, musim ketaatan, panen pahala di bulan Ramadan ini. Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr ya. Ada Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikalkulasi 1000 bulan itu kurang lebih ya 82 tahun ya. Jadi inilah yang harus kita syukuri terus-menerus ya. Nikmat yang besar. Kemudian yang ketiga, merasa senang dan gembira. Asy'ur bil farahi wasurur. Rasa syukur kita itu kita ekspresikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita ekspresikan nikmat Allah berupa kedatangan bulan Ramadan dengan kegembiraan ya. Kita ucapkan alhamdulillah, kita sambut kedatangan bulan Ramadan mungkin dengan membuat spanduk atau mungkin menghiasi rumah, membersihkannya. Kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan dan sebagainya ya, bentuk rasa senang dan gembira kita dengan keberadaan Ramadan ini, karena fadilahnya sangat banyak itu. Yang keempat, al-istighfar ya, yaitu istighfar dan taubat. Al-istighfar wa taubah. Kita memperbanyak istighfar dan taubat, memohon ampun, karena dengan ampunan itulah dosa-dosa kita terampuni, dan dengan terkikisnya dosa kemaksiatan oleh istighfar kita itu, kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Yang kelima, ini membuat perencanaan program. Takhtitu al-baramij, membuat perencanaan program apa saja yang kita lakukan di bulan Ramadan. Nanti slide berikutnya ada contohnya, supaya ada target-target yang jelas di bulan Ramadan. Kalau kita terpenuhi 100%, alhamdulillah. 90% ya masih lumayan. Tapi kalau tidak sampai 50%, ini naudzubillah ya. Sukses dan tidaknya itu kan terukur oleh target-target. Yang keenam adalah mempunyai tekad yang kuat. Al-azmul qawiyyu wal mujahadah. Mempunyai tekad yang kuat bahwa Ramadan ini harus lebih baik daripada yang sebelumnya. Bahkan mungkin perlu kita tanamkan perasaan, Ramadan ini mungkin Ramadan terakhir kita. Tidak bisa bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan, sehingga maksimal. Tidak ada kesempatan lain ya. Yang ketujuh, nah ini kaitannya dengan majelis kita saat ini, mempelajari hukum-hukum saum Ramadan, fikhu atau ta'allum fikih siyam, mempelajari fikih siyam, bagaimana puasa Ramadan dan segala macam jenisnya, atau pernik-pernik hukumnya di dalamnya ya. Tafaqquh, kita mempelajari, mendalami, ini sebagai wujud
perhatian kita dengan Ramadan. Mungkin setiap tahun. Jangan sampai kita merasa bosan itu yang disampaikan itu saja, nggak boleh begitu ya. Kalau kita bosan dengan ilmu berarti ada sesuatu dalam hati kita. Merasa lebih tahu tentang ilmu ini berarti ada tarofu, ada penyakit sombong dalam diri kita. Tidak boleh seperti itu. Sombong itu hanya sifat yang datang dari setan, harus kita jauhkan dari diri kita. Yang kedelapan, memiliki kesiapan mental spiritual, i'dad ar-ruhiyah wal ma'nawiyah. Ibarat orang lari maraton ya, itu kan harus pemanasan. Kalau kita ingin sukses sampai finish, itu kan harus memiliki kekuatan fisik dan pemanasan dulu. Nanti kita buat target-target, qiyamul lail harus sekian, tarawehnya ya, kemudian tilawahnya harus sekian. Kalau tidak ada persiapan di bulan Sya'ban dan sebelumnya Rajab, ini kita akan mendapatkan kelelahan, loyo. Mungkin semangatnya nanti 1, 2, 3, 4 Ramadan awal saja. Terus nanti kita akan menemukan titik jenuh. Karena tidak ada pemanasan sebelumnya. Yang ke-9 adalah berdakwah. Ad-da'watu ilallah. Dakwah lewat apa saja, karena sekarang kita dalam kondisi yang terbatas ya. Kita kemana-mana terbatasi, tidak bisa bebas, maka kita berdakwah lewat online seperti ini, lewat media sosial ya, yang bisa kita pertanggungjawabkan beritanya, ilmunya, silakan, yang bermanfaat ya, asalkan kita yakin itu benar ya. Yang ke-10 terakhir, tajdid safahatil haya, membuka lembaran hidup baru. Nanti di akhir Ramadan kita disebut Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya itu, karena dosa-dosa kita sudah terampuni selama Ramadan ya. Karena Ramadan ini dari akar kata atau dari bahasa romdo. Romdo itu maksudnya adalah panas yang membakar. Panas yang membakar ini maksudnya dulu pada zaman awal-awal ya, bahwa ada keterkaitan antara nama bulan dengan musim pada saat itu. Kebetulan musim Ramadan saat itu panasnya luar biasa. Nah, tadi di ayat 183 itu disebutkan di tafsir Imam Al-Qurtubi itu bahwa dulu sebenarnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu diwajibkan puasa Ramadan pada waktu sama Ramadan. Tetapi karena mereka ada unsur-unsur kemalasannya ya, cuaca saat itu sangat panas, mereka menggeser, bukan bulan Ramadan lagi tapi bulan lainnya. Ada lagi yang menambahkan sampai 50, 10 di awal, 10 di akhir, terus Ramadannya puasanya 30, berarti sama jumlahnya 50. Nah, ini perubahan-perubahan yang dilakukan oleh generasi terdahulu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, itu sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kita, maka puasa itu juga wajib bagi kita. Dulu Nabi Adam juga pernah puasa Ayyamul Bid. Beliau setelah taubat 3 hari puasa setiap bulan, yang kita sekarang laksanakan Ayyamul Bid setiap tanggal 13, 14, 15 Hijriah, setiap bulan Komariah itu. Kemudian Nabi Dawud kan juga puasa, sehari puasa, sehari tidak, itu juga kita warisi sekarang ya. Puasa Asyura itu juga dulu pernah dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi sebelum kedatangan Nabi di Madinah. Kemudian kita tiru dan kita tambahkan puasa Tasu'a 9 Dzulhijjahnya supaya tidak sama persis dengan orang-orang Yahudi. Nah, jadi dengan puasa inilah hati kita menjadi bersih, kemudian kita bisa bersiap untuk melaksanakan lembaran baru nanti saat Idul Fitri, saat Syawal dan seterusnya. Nah, ini contoh program pribadi di bulan Ramadan ya. Ada kita buat program harian seperti ini, tanggal 1 Ramadan ya, puasa. Ya, kita puasa, kira-kira kita kasih skor berapa, maksudnya kesahihannya ya. Kemudian kita sholat secara tepat waktu, ini
5 waktu ini, kemudian kita tilawatul Quran, kemudian kita memberikan sedekah, ya, terus kita apa itu? Tarawih, ya. Jadi tarawih. Kalau tarawih kita sekarang karena keterbatasan, monggo bisa di rumah masing-masing yang aman, ya, berjamaah dengan keluarganya sebagai latihan, ya. Mungkin dijadwal ayahnya yang menjadi imam malam pertama, malam kedua anak laki-laki pertama, malam ketiga anak laki-laki kedua, dan seterusnya, ya. Yang laki-laki yang sudah balik jadi imam, kalau bisa menghafalkan, membacakan surat-surat ayat-ayat yang dihafal. Kalau tidak bisa, ya dengan mushaf yang dibuka di depannya itu, supaya bacaannya lebih panjang, ya, bukan hanya yang pendek-pendek saja. Baik, para pemirsa yang berbahagia, ini 3 sisi ibadah di bulan Ramadan, ya. Di dalam aktivitas ibadah Ramadan ini terkandung atau meliputi 3 sisi ibadah. Yang pertama adalah ibadah fardiyah, ibadah yang berbasis individu. Puasa, ya, itu kita lakukan secara individu. Qiyamul Ramadan, maksudnya walaupun dilaksanakan berjamaah, tetapi ini kan kaitannya kita dengan Allah, ya. Kemudian umrah, karena sekarang masih kondisinya seperti ini, masih off dulu, ya. Tapi kalau umrah pada saat Ramadan di musim-musim yang lain, maksudnya tahun-tahun depan, itu al-umratu fi Ramadan ta'dilu al-hajj, ya. Bulan umrah pada bulan Ramadan itu setara dengan ibadah haji. Kemudian tilawah, kita memaksimalkan tilawatul Quran, berdoa dan taubat sebanyak-banyaknya, dan al-i'tikaf terutama di 10 hari terakhir. Kalau i'tikaf tidak bisa dilaksanakan nanti karena adanya wabah, ya, tidak bisa dilaksanakan di masjid, ya dibuat di rumah itu tempat ruangan khusus sebagai musola, aktivitas sholat 5 waktu, insyaallah, ya, ma la yutraku kulluhu la yutraku julluhu atau ba'duhu. Sesuatu yang tidak bisa kita tangkap, tidak bisa kita lakukan secara 100% sempurna, maka yang sebagian tidak kita tinggalkan. Kita tidak bisa i'tikaf di masjid seperti dulu, ya kita i'tikaf di musola rumah kita masing-masing. Niat kita insya Allah dapat, ya, niatnya adalah dalam rangka untuk taqarrub ilallah, berdiam diri di tempat sholat kita itu, walaupun musolanya di rumah. Allahu a'lam bishawab. Sisi kedua adalah ibadah usariyah atau a'iliyah yang berbasis keluarga, yang kita landasi dengan mawaddah warahmah, ada hubungan yang sangat harmonis antara anggota keluarga, ya, saling memberi nasihat, saling berta'awun, bekerja sama dalam banyak hal, ya, di dalam lingkungan keluarga kita masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah ibadah ijtimaiyah, sosial, memberikan makan kepada fakir miskin, memberikan infak sedekah kepada anak yatim, memberikan kepedulian, ya, semampu kita kepada tetangga kita, bahkan memberi buka puasa walaupun itu 1 biji kurma itu insya Allah bisa menyelamatkan kita dari neraka, ya, apalagi lebih dari itu. Kemudian kita berdakwah dan jihad semampu kita, dan kita melakukan zakat fitrah nanti pada saat akhir Ramadan, boleh, ya, sampai menjelang pelaksanaan Idul Fitri, ya, pelaksanaan sholatnya, atau kalau sudah masuk Ramadan sudah diperbolehkan. Baik, kita review lagi keistimewaan bulan Ramadan. Ramadan adalah syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia dan penjelasan, serta pembeda antara hak dan batil. Baik itu turunnya secara sekaligus di Lailatul Qadar yang majhul, ya, tidak bisa kita pastikan kapan datangnya itu
itu turunnya sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, ataupun dari Baitul Izzah dari langit dunia itu kepada Rasulullah SAW yang turun ayat-ayat pertama 5 ayat di surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada saat beliau bertahannuts menyendiri di Gua Hira, itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan yang kita peringati nuzulul Quran itu. Jadi Ramadan wa syahrul Quran, syahru nuzulul Quran. Sehingga Rasulullah SAW dulu ketika Ramadan datang, beliau sering bertadarus, disimak bacaannya oleh malaikat Jibril ya. Dan begitu pula para sahabat. Mereka semangatnya luar biasa, generasi tabi'in, ulama-ulama kita yang dulu ya. Pada saat masuk Ramadan itu konsentrasi ke Al-Quran luar biasa. Imam Malik bin Anas, kita tahu beliau punya halaqah hadis ya. Setiap waktu beliau mengajarkan ilmu hadis. Tapi ketika sudah masuk Ramadan, majelisnya ditutup. Dan beliau konsentrasi untuk tilawatul Quran. Walaupun beliau sudah hafal Quran sejak kecil, tapi beliau membaca dari mushaf. Imam Syafi'i rahimahullah, kalau di luar bulan Ramadan, beliau khatam, coba kita perhatikan, beliau khatam baca 30 juznya itu, kalau di luar bulan Ramadan, itu 30 kali. Tapi kalau di dalam bulan Ramadan, beliau khatamnya 60 kali. Coba bisa kita bayangkan ya. Berarti sehari itu 2 kali khatam. Ya memang, ya mungkin itulah ya, karomah lah ya, wali ya. Luar biasa. Imam Bukhari itu, setiap siang Ramadan, itu khatam Al-Quran 30 juz tilawahnya. Kalau malam, itu 3 malam beliau khatam. Nah, luar biasa ya. Mereka semangat para ulama kita dulu luar biasa. Sufyan Ats-Tsauri, beliau seorang tabi'in besar juga, ketika datang Ramadan beliau meninggalkan urusan dengan manusia. Dia konsentrasi untuk membaca Al-Quran. Urusan dengan orang lain ditinggalkan, beliau konsentrasi untuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Jadi inilah semangat para generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang luar biasa ya, salafus soleh kita dulu, yang mana Ramadan ini kan ada yang 30 hari, ada 29 hari. Kalau Ramadan ini 30 hari berarti jumlah jamnya 720 jam, kurang lebihnya. Kalau 29 hari berarti 696 jam. Kira-kira berapa persen yang kita isi untuk ibadah ritual tadi, dan berapa persen untuk yang muamalah hablum minan nas? Kalau bisa ya 100%, kalau tidak bisa 90, kalau tidak bisa 80 lah ya. Maka bagaimana mengisi waktu itu adalah dengan banyak berinteraksi dengan Al-Quran, paling tidak dengan tilawah tadi ya. Kemudian yang kedua, Ramadan adalah syahrus sabr, bulan kesabaran. 3 jenis kesabaran. As-sabru fit ta'ah, kesabaran dalam melakukan ketaatan. As-sabru anil maksiyah, kesabaran menjauhi kemaksiatan. Was-sabru indal bala, kesabaran pada saat mendapatkan ujian. Ini 3-tiganya terjadi pada saat di bulan Ramadan. Kita sabar dalam ketaatan pasti ya. Kita banyak melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Kita sabar menjauhi maksiat itu juga harus. Segala yang melalaikan, segala yang haram ya. Juga yang makruh itu kita jauhi. Yang mubah saja kita jauhi, apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Kemudian kesabaran dalam mendapatkan bala, cobaan kan kita di Ramadan kan diuji mendapatkan rasa lapar, haus ya. Itu semuanya ada di bulan Ramadan.
Dan Allah mengatakan di surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang bersabar bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan. Artinya tidak terhitung jumlah pahala orang yang bersabar. Kapan kita dapatkan waktu yang tepat untuk berlatih dan mendapatkan kesabaran? Fi syahri Ramadan, ya, terjadi pada bulan Ramadan. Sehingga Ramadan adalah syahrus sabr. Pada hadis yang sudah sering kita baca, hadis qudsi, ya, riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amalan manusia itu miliknya. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kali kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Ila sabi'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Ya. Qala Allah azza wa jalla, Allah menambahkan, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi, kecuali puasa. Itu bukan untuk manusia tapi untukku, kata Allah. Ana ajzi bi, akulah yang memberikan pahala khusus bagi dia. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia meninggalkan makanannya, syahwatnya untuk mendapatkan keridhaanku. Lis-shaimi farhatani, orang berpuasa itu mendapatkan 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, satu kegembiraan saat dia berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, satu kegembiraan saat dia bertemu dengan Allah nanti. Hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim, ya. Para pemirsa yang berbahagia, apa makna puasa itu untuk Allah? Ada beberapa makna, tapi saya tertarik dengan penafsiran dari Sufyan ibnu Uyainah, bahwa nanti di akhirat setiap amal keburukan itu akan ditebus oleh amal kebaikan. Kalau ada amal satu keburukan, maka amal kebaikannya menghapusnya. Terus begitu, ya. Nah, ketika amal keburukannya masih banyak, sementara amal kebaikannya itu sudah habis, maka Allah disinilah menebusnya dengan pahala puasa yang sebelumnya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala puasa disimpan dulu, ya. Disimpan dulu, tidak disampaikan. Itu menjadi pahala cadangan. Pada saat kita sudah kehabisan untuk menebus dosa-dosa dan kemaksiatan, maka Allah Ta'ala mendatangkan pahala puasa untuk menghapuskan dosa-dosa dan kemaksiatan. Subhanallah, luar biasa, ya. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milik Allah, dan Allah lah yang membalas khusus puasa itu, ya. Yang ketiga adalah syahrul jud, bulan kedermawanan. Rasulullah SAW itu orang yang sangat dermawan. Tetapi pada saat Ramadan, kedermawanannya itu melebihi daripada angin yang bertiup. Pintunya terbuka untuk siapapun yang ingin membutuhkan atau kekurangan rezeki dan sebagainya, ya. Jadi kita pun juga sebagai umatnya Rasulullah SAW sebisa mungkin meniru dengan potensi yang kita miliki. Dermawan, memberikan apa yang kita miliki, apakah memberikan harta, memberikan pertolongan, memberikan jasa, memberikan ilmu kita, ya pokoknya sedekah dengan potensi yang kita miliki. Yang keempat adalah syahrul rahmah, bulan rahmat, bulan yang penuh dengan kasih sayang. Allah memberikan rahmatnya kepada kita, dan kita tularkan rahmat itu kepada sesama makhluk. Saling kasih menyayangi, ya. Tidak ada dendam kesumat, semuanya kita harus saling menebar rahmat. Dan yang kelima adalah syahrun najat, yaitu bulan pembebasan dari api neraka.
idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffitatix syayatin. Kalau datang Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Maksudnya peluang kebaikan dibuka, yang dengan kebaikan itulah kita masuk surga. Wa ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Maksudnya adalah kemaksiatan susah kita lakukan, yang dengan menjauhi maksiat itulah kita enggak masuk neraka ya. Kemudian wasufitatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Ini sebagian ulama mengatakan memang seperti itu secara real, dibelenggu secara fisik. Kalaupun ada orang-orang yang melakukan maksiat, itu karena hawa nafsunya, keinginan pribadinya, bukan karena bisikan setan. Baik, berikutnya adalah ta'rif, definisi puasa atau siam. Asyam ini secara bahasa adalah berarti al-imsak, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah fikih, asyam itu maknanya al-imsaku anil mufattirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'i syamsi ila ghurubis syams. Min tulu'il fajri, ya, dari terbitnya. Mohon maaf, bukan tulu'i syamsi, tapi tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, datangnya subuh itu sampai tenggelamnya matahari. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajr. Makan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Jadi benang hitam itu adalah berakhirnya malam, benang putih itu adalah awal daripada siang, itu pada waktu subuh itu. Tapi yang penting adalah ma'niyah, disertai dengan niat takorub, niatnya puasa, bukan semata-mata niat untuk yang lainnya ya. Jadi inilah definisi puasa yang insyaallah kita semua sudah bisa memahaminya. Berikutnya adalah rukun siam. Rukun adalah sesuatu yang harus kita penuhi pada setiap ibadah kita. Hanya dua saja, seperti dalam ta'rif definisi di atas. Rukun yang pertama adalah niat. Niat ini pada saat bulan Ramadan, puasanya itu niatnya harus pada malam hari. Mulai maghrib sampai sahur itu. Dalam hadis dikatakan, man lam yubayyit asyam minal laili fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak niat puasa sejak malam, maka tidak sah puasanya. Jadi kita baca setiap malam. Ada yang mengatakan sejak awal masuk Ramadan, kita sudah niat, ya Allah saya berazam niat untuk puasa setiap hari. Ada yang mengatakan seperti itu boleh. Tapi untuk berjaga-jaga kita niat setiap malam. Karena puasa ini ibadah yang tersendiri. Satu Ramadan sudah kita selesaikan puasanya. Itu pada saat buka puasa kan sudah selesai. Kemudian hari kedua mulai subuh sampai maghrib lagi. Hari kedua itu berbeda dengan hari pertama, sehingga seyogyanya niatnya juga berbeda-beda. Ini ulama yang mengharuskan menyampaikan niatnya itu setiap malamnya. Kalau ibadah puasa yang bukan fardu, yang bukan wajib, boleh pada siang hari boleh ya. Tapi kalau saat puasa wajib, maka harus pada malam harinya. Yang kedua adalah tadi itu, meninggalkan hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi sejak subuh sampai dengan maghrib, meninggalkan hal-hal yang membatalkan. Nanti akan kita sampaikan apa saja yang disebut yang membatalkan puasa itu. Ini penjelasannya ya. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga melewati mulut, berupa makanan atau minuman yang menjadi konsumsi fisik atau tidak menjadi konsumsi fisik kita. Jadi yang masuk ya. Sehingga bagi yang tidak melewati rongga ini menjadi khilafiyah. Ada suntik misalnya, suntik ini terbagi ya. Kalau suntiknya itu untuk obat semata-mata boleh.
Tapi kalau suntiknya itu untuk infus yang memasukkan minuman atau makanan sari-sarinya ke dalam fisik kita, maka itu membatalkan ya. Tapi kita nggak perlu berpolemik di situ, karena orang yang disuntik, orang yang diinfus itu kan pasti sakit kan. Sementara orang yang sakit itu boleh nggak puasa. Nah, jadi kita diskusi macam-macam, suntik itu membatalkan atau enggak, sementara orangnya nggak puasa kan, percuma kita diskusi ya. Jadi orang yang sakit itu dapat dispensasi tidak puasa. Yang kedua, sengaja muntah. Kalau tidak sengaja maka tidak membatalkan. Dalam hadis dikatakan man dara'ul qai' falaisa alaihi qadha. Barang siapa yang tidak mampu untuk menghindari dari muntah, ya tidak sengaja, maka tidak wajib mengqadha. Wa man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang sengaja muntah, maka hendaklah dia mengqadha. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Ada pertanyaan ya. Bagaimana Ustadz kalau orang itu melakukan bepergian, terus mabuk di perjalanan, akhirnya muntah? Kira-kira itu membatalkan nggak puasanya? Nah, ini mirip dengan pertanyaan tadi orang yang disuntik tadi ya. Kita tanya dulu, orangnya puasa apa enggak? Perjalanannya sejauh mana? Ya nanti ada pembahasan tersendiri. Safar yang bisa menjadikan orang dapat rukhsah tidak berpuasa itu adalah sejauh safar pada saat bolehnya mengqashar sholat. Itu standarnya begitu. Batas minimal kita boleh mengqashar itu berapa, itu para ulama ada khilafiyah. Tapi yang masyhur di kalangan mereka sekitar 82 km jauhnya perjalanan. Ya kalau sini Surabaya itu sudah masuk. Jadi kalau orang yang berangkat dari sini ke Surabaya atau dari sini ke Kediri ya. Kalau Surabaya kan jalannya lurus, apalagi lewat tol, tidak mabuk. Tapi kalau ke Kediri lewat Ngantang Kasembon sana, berlikaliku nanti mabuk di sana. Nah, itu ya kalau dia masih kuat, menurut saya karena tidak sengaja ya. Muntah ini enggak sengaja. Maka makfu orang ini ya. Man dara'ahul qai'u fala qadha alaih. Kalau dia tidak mampu menghindari muntah ya, terpaksa muntah, enggak apa-apa. Yang harus qadha adalah istaqa'a, yang sengaja muntah. Ya enggak tahu sengaja itu karena faktor apa. Mungkin dia kelelekan sesuatu, terus diokok-okok sininya, terus dia akhirnya muntah ya. Allah alam ya. Kemudian yang ketiga, istimna, mengeluarkan sperma. Sengaja mengeluarkan sperma baik karena ciuman dengan istri atau sentuhan tangan, maka hukumnya menjadi batal. Istimna ini adalah turunan dari yang keempat ini, al-jima ini. Jadi al-jima ya, wala tubashiruhunna uhillat lakum lailatas syami uhilla lakum lailatas syami rafatu ila nisaikum. Boleh bagi kalian untuk bergaul dengan istri kalian pada saat malam hari Ramadan ya. Jadi jima itu hanya pada saat malamnya, siangnya tidak boleh. Kalau dilakukan maka seorang itu akan mendapatkan kafaratnya. Nah, istimna ini adalah turunannya, jadi tidak boleh dilakukan pada siang Ramadan. Berikutnya adalah hukum berbuka di bulan Ramadan. Ini ada beberapa pembahasan. Wajib berbuka atas orang yang haid ataupun nifas, baik bahkan ia haram puasa dan wajib mengqadha saja. Bagi para wanita yang sudah balik, maka pada saat kondisi menstruasi tidak boleh berpuasa dan tidak boleh sholat. Kata Aisyah, kunna nu'maru biqadha'i siyam wa la nu'maru biqadha'i as-shalah. Kami dulu diperintahkan untuk menunda mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Jadi berapa yang kita tinggalkan itu kita bayar, kita qadha sesudah Ramadan. Yang kedua, diperbolehkan
berbuka bagi orang yang sakit dan musafir, dan keduanya hanya wajib mengqadha. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit ataupun safar, maka mengganti pada hari yang lainnya di luar Ramadan. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan berbuka bagi orang tua dan orang sakit yang sudah tidak ada harapan sembuh. Keduanya tidak wajib qadha, hanya wajib membayar fidyah. Orang tua yang sakit, yang tidak mungkin ada peluang sehatnya, ya, sakit menahun, sudah lama sekali dan tidak mampu puasa, maka hanya membayar fidyah saja, yaitu dengan memberikan makanan pokok kepada fakir miskin, satu harinya 1 mud, kurang lebih ya 6 atau 7 ons, ya dibulatkan ke atas menjadi 1 kilo ya, sebagai bonus, nggak apa-apa ya. Kita sampaikan kepada fakir miskin. Apakah bisa diuangkan atau tidak, ini khilafiyah di antara ulama ya. Tapi sebagian atau memberikan kelonggaran ya, sesuai dengan kebutuhan kita masyarakat umum saat ini. Bisa diuangkan seperti perbedaannya mirip dengan pada saat membayar zakat fitrah itu. Poin keempat adalah orang yang tidak sengaja makan, minum, tidak sengaja muntah atau keluar mani. Demikian juga orang yang berbuka tanpa sengaja, seperti orang yang menduga bahwa fajar belum terbit, lalu ia sahur, kemudian ternyata fajar telah terbit. Semuanya wajib qadha tanpa kafarat. Ya, ini maksudnya apabila tidak sengaja atau tadi ya, yang lupa, ini bukan beda ya. Jadi ini tidak sengaja makan, minum, tidak sengaja muntah atau keluar mani. Demikian juga orang yang berbuka. Jadi kalau keluar maninya itu pada saat tidur ya, kemudian dia bermimpi, itu tidak membatalkan. Yang membatalkan itu kalau sengaja ya. Kalau disengaja, maka itu baru membatalkan. Nah, kalau dia di sini makan minum karena lupa, itu ada sebuah hadis, rufi al-qalamu an thalatha, pulpen tidak menuliskan amal kita itu pada 3 kondisi. Anisobi hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia balik. Wa anin naim hatta yastaiqid, dari orang tidur sampai dia bangun. Jadi misalnya kalau ada orang tidur saat puasa, terus dia ngelindur ya, terus makan siangnya, itu berarti nggak dihitung, nggak dicatat barangkali ya. Kemudian yang ketiga, wanil majnun hatta yafiq, dari orang yang gila sampai dia waras, sampai sadar dari gilanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ada hadis yang berbunyi, man aftara fi syahri Ramadan nasian, barang siapa yang berbuka puasa pada bulan Ramadan nasian, bukan makan nasi maksudnya, tapi nasian karena lupa, fala qadha alaih, tidak ada qadha kepadanya, wala kafarah, dan tidak ada kafarat. Nah, jadi kafarat di sini catatannya ya. Maksudnya lupanya itu sebentar terus dia ingat. Kalau lupanya itu sampai habis 3 piring, ini bukan lupa ya. Dia berarti harus membayar kafarah nanti. Baik, itu tentang hukum. Ada satu lagi, orang yang berhubungan suami istri dengan sengaja, maka ia wajib menahan diri pada sisa hari itu, serta wajib mengqadha pada hari yang lain, dan wajib membayar kafarat. Kafaratnya apa? Yang pertama, itqu raqabah. Dulu pernah terjadi suami istri di Madinah, keluarga yang miskin, terus mengadukan, ya Rasulullah, suaminya datang, aku telah mendapatkan musibah. Apa itu? Aku menggauli istri pada siang Ramadan. Maka Nabi mengatakan, itqu raqabah, kamu harus membebaskan budak. Dia menjawab, saya nggak mampu, nggak bisa ya Rasulullah. Maka disuruh untuk yang kedua, yaitu syamu syahraini mutatabi'aini, puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kata orangnya, Rasulullah, 1 bulan saja saya nggak kuat menahannya,
Apalagi 2 bulan itu nggak kuat ya Rasulullah, nggak kuat menahan syahwatnya ke istrinya itu. Baik, kemudian kalau nggak mampu, yang ketiga adalah it'amu sitina miskinan, yaitu memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Kata orang ini, ya Rasulullah, aku ini orang yang paling miskin di Madinah, nggak bisa memberikan 60 makan kepada 60 orang miskin itu. Akhirnya Nabi apa? Mengatakan, wis kamu ngasihkan sodako semampumu kepada orang miskin yang lain. Kata dia, tidak ada orang lain ya Rasulullah, ya, yang paling miskin aku ini. Maka Nabi tertawa ya, dan beliau memberikan kurma kepada orang ini. Wis ini kamu pulang terus makan ini. Inilah ya rukhsah, betapa Islamnya itu begitu mudah dipraktekkan oleh Rasul. Beliau memberikan kelonggaran kepada orang ini walaupun dia melanggar, tapi ya itu tadi ada kelonggaran. Namun nggak boleh kita tiru ya seperti itu ya. Jadi itu. Kemudian orang gila sehingga sembuh, anak kecil sehingga balik, dan orang kafir sehingga dia muslim, maka mereka tidak wajib qadha, tidak juga fidyah. Jadi tidak ada kewajiban ya. Maksudnya tadi diangkat kolamnya, tidak ada kewajiban. Yang berikutnya adalah mubahatus siyam, hal-hal yang diperbolehkan pada saat kita puasa. Masuk ke air, mandi di kolam renang atau di sungai, berendam di dalamnya, mandi. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuangkan air ke atas kepala beliau sedangkan beliau berpuasa karena haus dan panas. Jadi saking panasnya beliau menuangkan air, itu boleh. Karena airnya nggak sampai masuk ke dalam mulut ya. Kemudian mengenakan sipat mata dan meneteskan obat mata meskipun ada rasa pahit di tenggorokan, sebab mata bukanlah saluran ke dalam rongga. Demikian juga tetes telinga, sedang yang masuk melalui mulut dan telinga maka itu membatalkan. Ini masih ada khilafiyah ya, di antara ulama tentang sampainya sesuatu ke dalam fisik kita, apakah lewat mulut ataukah lewat saluran lain, itu masih ada khilafiyah ya. Tapi kalau memang ini dibutuhkan, sangat dibutuhkan, darurat ya. Tapi kalau masih bisa ditunda ya, ya nantilah pada saat setelah maghrib ya, atau pada saat sahur, itu netesnya nanti. Tapi kalau saat sangat dibutuhkan, misalnya orang yang sakit megap-megap karena asma misalnya ya, harus itu semprotan, ya, itu berarti darurat ya. Boleh kalau seperti itu. Tapi kalau tidak darurat, maka nanti ditunda saat berbuka. Yang ketiga, berkumur dan menghisap air hidung dengan tidak ditekan saat mau sholat itu loh ya. Pada saat wudhu boleh berkumur tapi nggak boleh berlebihan, itu nggak sampai membatalkan. Lanjutannya ya, ini yang poin-poin yang perlu kita tambahkan. Mencium istri bagi orang yang mampu menahan diri. Seperti dulu Nabi juga pernah mencium istri sedang ia berpuasa. Jadi kalau mampu mengendalikan ya, itu nggak sampai membatalkan ya, boleh saja. Bahkan dalam riwayat lain beliau mau sholat Jumat itu mencium Aisyah karena beliau bisa menahan nafsunya. Ini yang menyebabkan khilafiyah hukum menyentuh yang lawan jenis seperti itu pada saat membatalkan wudunya atau enggak, itu kan diantaranya riwayat seperti itu. Berpekam, mengambil darah kotor baik itu dari kepala atau organ tubuh lainnya. Rasulullah pernah berpekam, ihtajama ar-rasul wa huwa shaim. Beliau pernah berpekam pada saat puasa. Tapi ini khilafiyah ya. Karena pernah satu saat itu Nabi berkomentar melihat orang yang berbekam dan yang dibekam. Kata Rasulullah SAW, aftara al-hajimu wal mahjum. Orang yang membekam dan dibekam itu harus berbuka. Nah ini kan akhirnya menjadi kontradiktif ya. Perkataan beliau menyuruh orang yang berbekam dan yang dibekam itu suruh berbuka. Sementara beliau sendiri pernah berbekam saat puasa. Mana yang mau diambil ini? Nah ini kan diperlukan penelitian ya. Ternyata ketika diteliti sababul wurudnya, beliau menyuruh orang yang membekam dan yang dibekam itu karena keduanya sedang ghibah pada saat puasa.
Jadi beliau menyuruh berbukanya bukan karena semata-mata bekamnya, tapi karena ngerumpinya, ngerasani pada saat proses bekam itu. Nah, itu yang menjadi masalah ya. Kalau bekam sendiri tidak sampai membatalkan. Yang keenam, menggunakan suntikan untuk mengeluarkan kotoran tubuh. Jadi nyedot cairan misalnya, karena yang masuk ke dalam tubuh adalah obat bukan makanan. Di samping masuknya juga bukan dari saluran yang normal. Saluran normal lewat mulut. Nah, ini disuntik ya, cairannya itu misalnya donor darah misalnya ya, diambilkan dari sini. Itunya ya, suntikannya itu dari sini misalnya. Kalau transfusi darah apakah membatalkan atau tidak, itu yang jumhur mengatakan membatalkan. Kenapa? Karena darah itu dikiaskan seperti makanan dan jumlahnya kan banyak. Tapi kan pertanyaannya sekali lagi, gak perlu ribut kita. Yang diberi darah itu loh, pasti kan orang sakit kan. Nah, jadi orang sakit gak puasa, kenapa kita debatkan sah dan tidak puasanya? Wong orang yang kurang darah itu sakit ya, anemia atau apa kan lemes dia. Nah, berbaring dirawat di rumah sakit kan. Kalau orang yang transfusi darah, maksudnya mendapatkan masukan darah ya. Baik. Kemudian yang ketujuh adalah diperbolehkan bagi yang berpuasa menghirup sesuatu yang tidak terhindarkan seperti keringat, debu jalanan, sebagaimana aroma sedap yang lainnya. Kita lewat di toko donat, wah kok enak baunya, boleh. Diperbolehkan pula dalam keadaan darurat untuk mencicipi makanan ya bagi ibu-ibu. Kemudian mengeluarkannya sehingga tidak masuk ke dalam rongga. Jadi kan mencicipinya dari ujung lidah ya, terus dikeluarkan. Nah, jadi kalau nggak sampai masuk ini boleh. Tapi kalau ibu-ibu sudah yakin profesional ya, masaknya sudah pasti enak dirasakan oleh suaminya, nggak perlu lah ya. Sudah takarannya sudah profesional ya, tidak perlu nyicip-nyicip seperti itu. Kemudian yang ke-8 diperbolehkan pula bagi orang yang berpuasa pada saat bangun tidur dalam keadaan junub karena mimpi atau hubungan suami istri. Namun yang utama adalah terlebih dahulu setelah berhubung mandi ya, maksudnya yang utama adalah mandi terlebih dahulu setelah berhubungan sebelum tidur. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah dan Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bangun pagi dalam keadaan junub, kemudian mandi dan berpuasa. Hadis muttafaqun alaih. Artinya sudah masuk subuh ya. Jadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan beliau tidur di awal malam, ya maksudnya setelah Isya tidur, kemudian pertengahan malam beliau bangun untuk qiyamul lail. Kemudian 1 jam kurang lebih atau ya kurang lebih lah beliau tidur lagi. Nah, barangkali mungkin berhubungannya di situ, baru kemudian beliau sholat subuh. Nah, karena beliau dalam kondisi junub, itu agak telat ininya ya, mandinya. Sudah masuk subuh nggak apa-apa. Jadi itu tidak mempengaruhi keabsahan dari puasa kita. Tapi sebaiknya adalah mandi dulu ya sebelum tidur. Maksudnya pada saat setelah jima itu mandi dulu baru istirahat tidur. Apalagi kan kita perlu sahur juga ya. Kemudian yang ke-9 diperbolehkan meneruskan makan sehingga terbit fajar kepastiannya. Dan ketika sudah terbit fajar dan masih ada makanan di mulut, maka harus dikeluarkan. Jika demikian, maka sah puasanya. Namun jika dengan sengaja ia telan, ya maksudnya ia telan yang ada di mulutnya, maka batalah puasanya. Itu salah ketik ya, bukan ia telah tapi ia telan, maka bisa membatalkan puasanya. Dan yang lebih utama berhenti makan sebelum terbit fajar ya. Biasanya kalau sahur itu antara berhenti sahur dengan adzan subuh itu kurang lebih sebanyak 50 ayat bacaan Quran. Maka karena itulah kita membuat ada imsak ya. Imsak itu menahan diri supaya itu tadi tidak mepet dengan subuhnya. Kurang lebih kan 10 menit itu ya, dari selesai makan-makan, minum-minum sampai adzannya itu kurang lebih ada 10 menit untuk jeda tilawatul Quran.
sebanyak 50 ayat tadi ya, supaya nggak buru-buru. Sehingga kalau ada orang yang misalnya baru bangun ya pada saat adzan subuh ya sudah nggak ada kesempatan sahur lagi ya. Jadi kalau sudah pasti waktu subuh datang, maka harus kita tinggalkan makanan dan minuman. Ada hadis seperti ini barangkali jadi pertimbangan ya. Mungkin kita pernah mendengar hadis ini. Idza sami'a ahadukum an-nida, kalau salah seorang di antara kalian mendengarkan azan, wal ina ala yadihi, sedangkan bejana itu masih ada di tangannya, fala yadauhu, maka jangan dia taruh. Hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia memenuhi hajat makannya itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini kan seolah-olah membolehkan kita makan sahur walaupun sudah terdengar adzan subuh kan? Nah, tapi hadis ini tidak berdiri sendiri ya. Hadis ini diberikan komentar oleh para ulama yang intinya apa? Kata-kata an-nida adzan itu para ulama mentafsirkan adzan pertama. Ya, ada hadis lain idza adzanal Bilal fakulu washrabu ya. Kalau adzan Bilal dulu dikasih tugas untuk adzan pertama, makan minumlah. Terus kemudian kalau Abdullah bin Ummi Maktum yang bertugas untuk adzan kedua, adzan waktu subuhnya, maka berhentilah kalian. Nah, kemungkinan yang dimaksud oleh hadis ini adalah adzannya Bilal saat itu. Karena kalau sudah jelas-jelas datangnya subuh, itu sudah cut off, sudah itu adalah kita start untuk melakukan puasa. Baik. Ya. Yang berikutnya ya, adab dan sunnah puasa. Ini kita percepat ya, karena waktunya yang terbatas, nanti bisa kita sambung tanya jawab, monggo. Bagi yang mau bertanya bisa lewat kolom komentar, kita jawab semampunya insyaallah. Yang pertama sahur ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu ada barokahnya. Walaupun hanya satu teguk air ya. Satu biji kurma itu sudah barokahnya luar biasa. Syekh Ali Jabir itu dalam ceramahnya mengatakan kalau masuk Ramadan full beliau sahurnya pakai kurma dan air putih, bukanya kurma sama air putih itu selama 1 bulan penuh, sehingga ya menjadi kurus setelah Ramadan ya. Buktinya sehat ya. Jadi sudah terpenuhi ya. Sahur seperti itu. Mensegerakan berbuka setelah terbukti maghrib, disunahkan berbuka dengan kurma karena kurma mengandung zat gula ya yang sangat tinggi, jadi langsung bisa diolah dengan baik di tubuh kita ya. Di sini ada, perlu saya tambahkan ya, ada yang menganjurkan dengan jumlah ganjil. Nah, apakah memang harus ganjil atau enggak? Jawabannya tidak harus ya. Jadi kalau ganjil itu hadisnya itu kurma ajwa. Kurma ajwa itu barang siapa yang memakan kurma ajwa 7 butir ya, maka tidak akan diganggu oleh setan. Ajwa Madinah itu. Ada lagi hadis pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mau berangkat Idul Fitri, sholat Id maksudnya, itu makan kurma dengan ganjil. Nah, apakah kebiasaan itu bisa dikiaskan untuk momentum yang lain? Itulah khilafiyahnya ya. Ada juga yang berpendapat kalau kurma dimakan ganjil itu menghasilkan energi, maksudnya positif ya, itu mendapatkan maslahat. Tapi kalau genap itu akan ada perbedaan, akan melebihi batas. Nah, ternyata dalam penelitian itu tidak betul juga ya. Ada penelitian yang dilakukan antara 2 kelompok, yang satu makan kurma ganjil, yang satu makan kurma genap. Itu ternyata hasilnya nggak terlalu signifikan perbedaannya antara kadar gulanya yang ganjil dengan kadar gulanya yang genap, itu ternyata nggak terlalu signifikan. Jadi ini boleh-boleh saja ya. Kalau ada keumuman hadis, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah suka dengan yang ganjil. Allah itu ganjil dan suka dengan yang ganjil. Mungkin keumuman hadis seperti itu barangkali bisa juga, tapi ini tidak harus ya. Ya, kalau mampunya dia hanya punya 2 kurma gimana? Kan nggak bisa 3 misalnya.
Nah, ini kan soal-soal yang teknis ya. Berdoa ketika berbuka dengan doa Zahabadz dzama'u wa wabtalatil uruqu wa thabatil ajru insyaallah ya. Itu kita baca pada saat kita sesudah minum air ya. Kalau sebelum minum kita pada saat makan kurma kita baca bismillahirrahmanirrahim dulu, kemudian kita makan kurmanya, kemudian kita minum air, terus kita membaca ini. Nah, itu teknis lah ya, kita baca di awal juga boleh ya. Jadi Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, itu juga sebenarnya ada, diperbolehkan juga. Ada yang menyebutkan doa seperti itu juga diperbolehkan ya. Baik, berikutnya yang keempat, ini hampir selesai insyaallah ya. Meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa, seperti berdusta, ghibah, menggunjing, ya, adu domba, namimah, berbicara sia-sia dan jorok, serta larangan-larangan Islam lainnya, sehingga terbentuk ketakwaan, dan inilah tujuan puasa. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk, melaksanakan hal yang buruk, maka Allah enggak butuh dia ghibah, menggunjing, ya, adu domba, namimah, berbicara sia-sia dan jorok, serta larangan-larangan Islam lainnya, sehingga terbentuk ketakwaan, dan inilah tujuan puasa. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk, melaksanakan hal yang buruk, maka Allah enggak butuh dia meninggalkan makan minumnya itu. Jadi puasanya sah secara zahir, tapi pahalanya berkurang banyak. Yang kelima, memperbanyak amal soleh, terutama tilawatul Quran, infak fisabilillah. Tadi sudah kita singgung ya. Kemudian, jadi beliau sangat dermawan pada saat Ramadan, dan beliau sangat rutin untuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ya. Yang keenam, bersungguh-sungguh dalam beribadah, memelihara sunnah, terutama salat tarawih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan dengan landasan iman dan untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan terampuni. Yang sudah lewat itu sudah akan terampuni oleh Allah. Yang ketujuh, memelihara siwak. Siwak ini ada kayu khusus ya. Jadi bukan dengan sikat gigi. Kalau sikat gigi itu para ulama bagaimana hukumnya? Sikat gigi boleh ya selama sebelum waktu zawal. Tapi kalau sesudah itu makruh karena ada pasta giginya. Ketika kita merasakan sesuatu dari pasta gigi ini akan menjadi makruh hukumnya. Meninggalkan hal-hal yang mubah yang telah disebutkan di atas kecuali dalam keadaan darurat, terutama bekam tadi, mencicipi makanan, menunda mandi junub hingga setelah fajar tadi. Demikianlah penyampaian singkat dari Fiqhus Syiyam ini. Saya kira masih banyak hal-hal yang belum kita bahas ya, karena keterbatasan waktu, sehingga kita bahas ya, semampunya seperti ini. Ibarat bumi yang kering, maka pasti akan menyambut turunnya hujan. Ibarat orang yang sakit, maka akan menyambut kedatangan dokternya